أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini meski cuaca hujan, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pada kita ini berupa nikmat kesehatan dan juga bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kemudian di sela-sela rintik yang tersisa ini kita tidak lupa berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang baik, hujan yang menumbuhkan bukan menumbangkan, hujan yang menyuburkan bukan menghanyutkan. Ini diantara doa-doa Nabi SAW. Karena kita masih berduka dengan saudara-saudara kita yang di Lumajang sana. Bahkan sebelum kesini ada berita lagi di Lombok juga seperti itu. Maka jangan lupa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'al qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bala musibah yang tak tertahankan ataupun kesengsaraan yang tidak bisa tertahan, ya, ataupun takdir yang jelek. Dan kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari cercaan musuh. Nah ini cercaan musuh. Gimana nanti orang-orang di luar sana akan mengatakan itu loh umat Islam di azab. Nah ini juga supaya kita jangan komentar sebaliknya. Karena Allah Ta'ala melarang jangan menghina atau mencela Tuhan mereka, nanti mereka balik mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak banyak difahami oleh umat Islam, ya, mentang-mentang bebas berkomentar sekarang tapi akhirnya kebablasan, ya, semuanya saling mencerca, mencela urusan agama, ya. Makanya Allah Ta'ala menyatakan apa dampaknya ketika ada seorang muslimah memaki Tuhan mereka. Allah Ta'ala menyatakan fayasubbullah adwan bighairi ilm. Nanti mereka balik mencela, mencaci maki Allah subhanahu dengan tanpa sadar, tidak diketahui konsekuensinya. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bala dan musibah ini, karena manusia demikian terbukti lemahnya, terbukti tidak berdaya menghadapi ini semua. Allahul musta'an wa ilaihi tiklan wa na'udzubihi minal khadlan. Di malam ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mengkaji dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tepatnya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis yang ke-16, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah bercerita kalau ada seseorang berkata, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ausini, ya Rasulullah, tolong wasiati saya. Ini beri wejangan, beri nasihat, wasiat apa yang tepat. Maka ini diantara kebiasaan Nabi SAW melihat tipikal orangnya.
Orang yang bertanya ini siapa? Ya. Dari sini para ulama mengatakan untuk kaidah fatwa begitu, dilihat orangnya ini gimana. Misalnya lemah di bidang ini, maka itu yang ditekankan. Suruh misalnya tegakkan sholat 5 waktu. Nah, ini suruh apa? Ini kurang urusan sedekahnya, ya, zakatnya diingatkan. Begitu. Nah, kali ini orangnya berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan la taghdab. Qala la taghdab. Nabi SAW mewasiati orang itu, jangan engkau pemarah, jadi orang pemarah, ngamuan. Ini temperamen, suka naik darah. Nabi SAW melihat orangnya, beliau mengatakan apa? La taghdab, jangan kau marah. Kemudian orang itu bertanya lagi, faraddahu miraran. Begitu orang itu tanya lagi, Nabi SAW tetap mengulang wasiatnya yang sama, la taghdab. Yani jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit marah. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian ma'asyil muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahkan dari Jabir juga menyebutkan yang sama. Kemudian ahli hadis yang lain, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, menyebutkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni syai'an wa la tukthir alayya la'alli a'ihi. Dalam riwayat ini Nabi SAW didatangi seseorang, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, ajari saya sesuatu, ya, yang itu bermanfaat bagi saya, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Ibaratnya akal manusia, hati ini kayak wadah botol, nanti meluber amber, ya, keluar percuma. Wallah, saya teringat dengan zaman kita sekarang, terlalu banyak nasihat juga begitu. Semuanya mau berdakwah, semuanya mau ceramah. Jadi imbasnya itu loh, imbasnya yang dikhawatirkan. Siapa kita, siapa saya? Abdullah bin Mas'ud saja radhiyallahu anhu, siapa beliau? Sahabat Nabi, min fuqaha'is sahabah, di antara sahabat yang istilahnya kaliber, dari kalangan ulama sahabat, ulamanya sahabat. Beliau radhiyallahu anhu itu ketika Nabi SAW wafat, hijrah ke Al-Iraq, ke Basrah. Penduduk Basra, penduduk sana, Kufah dan seterusnya, melihat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, itu minta, istilahnya minta pengajian. Minta apa? Diajari. Ayo kamu kan, istilahnya Anda banyak mendengar hadis Nabi SAW dan seterusnya. Abdullah bin Mas'ud itu radhiyallahu an ngasih pelajaran sepekan sekali. Sepekan sekali. Orang-orang cocok, tapi beliau diminta oleh siapa? Masyarakat, beliau hanya menyanggupi sekali. Kemudian dipaksa, akhirnya beliau mengatakan, akhsha an yas'aman nas. Aku takut orang-orang itu bosan. Kata beliau radhiyallahu, takut orang-orang bosan. Ya, itu jawab sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini mungkin tidak terbetik di benak orang-orang yang cuma berbekal semangat dan semangat, tapi lupa, ya, lupakan hal ini, atau tidak pernah sampai ke dia riwayat ini, ya. Demikian orang tadi
datang kepada Nabi mengatakan apa? Ajari aku sedikit. Ya. Makanya dalam riwayat para sahabat, ya, Abdullah ibn Abbas ini diantara ulama sahabat yang lain dari kalangan ulama us-sahabah, beliau meriwayatkan bahwasanya apa? Kunna nata'allam minan Nabi SAW khamsa ayat. Dahulu kami kalau belajar ke Nabi SAW itu 5 ayat difahami, dipraktekkan, baru nambah, baru pindah, ya, sehingga apa? Meresap, ya. Ini gimana sekarang istilahnya, ibaratnya apa? Mau belajar tafsir Al-Quran baik, ya, tapi ada tahapannya. Gimana apa? Orang memahami itu, misalnya lewat terjemah itu baru permulaan itu, bukan terus finish selesai. Itu tahap awal. Setelah itu ditingkatkan kepada apa? Tafsir. Tafsir pun itu dari zaman dahulu, dari tafsir pertama Imam At-Tabari tahun 306 Hijriah beliau wafat. Itu subhanallah luar biasa, ya, dalam mengungkap makna ayat yang ada. Gimana itu akan difahami dalam tempo yang sedikit, sebentar, ya, yang singkat. Nah ini makanya sekali lagi sahabat ini datang kepada Nabi mengatakan sedikit-sedikit, ya. Jadi perlu juga difahami bahwa ketika seseorang mengkaji hadis Nabi SAW, pasti itu tidak akan terlepas dengan Al-Quran, pasti tidak akan lepas dari ayat Al-Quran. Tapi sekarang kita di akhir zaman, ada orang-orang yang cuma mau mengambil dengan Al-Quran, ini bisa menyimpang. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu, dan Nabi SAW sebagai penjelasnya. Tidak akan faham Al-Quran kalau tidak faham hadis. Tapi orang faham hadis, insya Allah ikut Al-Quran. Makanya mereka disebut kaum Qur'aniyin. Kaum Qur'aniyin, yakni orang yang cuma berdalil dengan Al-Quran, dan ini bisa na'udzubillah menyimpang, ya. Jadi difahami bahwa setiap orang, karena memang Al-Quran itu pegangan umat Islam yang pertama, kemudian hadis. Tapi biasanya ahlu hadis pasti ahli Quran, tapi ahli Quran belum tentu ahli hadis. Ini orang banyak tidak tahu, ya. Itu merupakan apa? Kaidah. Makanya para ulama dahulu itu disebut al-hafidh, itu berarti sudah hafal Quran dulu kemudian hafal ribuan hadis. Itu biasanya begitu. Siapa contohnya? Imam As-Suyuti, ini abad ke-6 Hijriah. Imam Ibnu Hajar, ini abad ke-9 Hijriah. Belum begitu, ya. Mereka para ulama umat Islam demikian, ya. Jadi memahami syariat Islam sedikit-sedikit, termasuk dari sahabat Nabi juga dahulu, maksud saya belajarnya sedikit-sedikit. Seperti dalam riwayat Imam At-Tirmidzi begini, wala tukthir alayya la'alli a'ihi, tapi jangan banyak-banyak Rasulullah, sedikit aja biar nanti saya faham, gampang mencerna. Kata sahabat ini, qala la taghdab, Nabi SAW bersabda, janganlah engkau cepat marah, ya. Nabi SAW mengulang itu terus, setiap kali ditanya jawabannya sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Di riwayat yang lain dinyatakan, ya Rasulullah, dallani ala amalin yudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku satu amal, yang amal itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Wala tukthir alayya, tapi jangan banyak-banyak, minta yang simple, singkat. Qala la taghdab, Nabi SAW bersabda, beliau mewasiatkan apa? Jangan engkau cepat marah. Jadi wasiat ini sangat singkat sekali, ya. Akan tetapi Nabi SAW yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim, yakni kalimat yang singkat namun padat. Wasiat yang sependek ini itu mencakup banyak kebaikan, ya. Dan orang itu yang tanya tadi, dan kita juga umat Nabi Muhammad SAW itu gampang mengingatnya. Jangan suka marah, jangan cepat marah, ya. Dan Nabi SAW mengulang-ulangnya. Ini menunjukkan bahwasanya marah itu adalah kumpulan kejelekan, ya. Orang kalau sudah marah biasanya gelap di sekitarnya ya kan, mau melampiaskannya biasanya ya seadanya yang dia bisa raih dengan tangannya. Boleh jadi sandal melayang, sepatu terbang gitu atau apa saja, ya, bisa memecahkan yang ada dan seterusnya. Makanya disebut jima'us syarr, kumpulan dari kejelekan. Sebagaimana sebaliknya, di antara kumpulan kebaikan adalah menahan amarah, ya. Jadi ini dalam riwayat yang bertanya ini ternyata adalah sahabat Nabi SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi Abu Darda ini padahal orangnya sudah dikenal zahid, ya, min zuhadis sahabah, dari kalangan sahabat yang istilahnya urusan dunia itu sudah tidak tergiur, ya. Bahkan di rumahnya saja istrinya Ummu Darda radhiyallahu anhuma ini juga sudah putus asa, istilahnya menjadi nusak. Nusak itu ahli ibadah, ya. Sehingga waktu itu Salman radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Salman radhiyallahu anhu main ke rumahnya Abu Darda, kelihatan istrinya Abu Darda. Salman mengatakan kepada Abu Darda, kenapa kok begitu, istilahnya tidak rapi-rapi gitu ya di rumah. Kata Ummu Darda, saudaramu itu loh. Siapa? Abu Darda maksudnya. Sudah tidak butuh gitu-gituan, katanya. Nah, ini dalam riwayat sebelum turun ayat hijab. Jadi buat apa saya berdandan dan seterusnya? Dia siang hari puasa, malam nanti ngabisi dengan tahajud. Kata Ummu Darda pada Salman. Sampai akhirnya Salman radhiyallahu an bermalam di rumah mereka. Begitu Abu Darda mau mulai tahajudnya, masih baru malam sepertiga awalnya, ditarik oleh Salman, "Nam, tidur dulu." Akhirnya dapat separuh malam, bangun lagi Abu Darda mau salat. Salman neretnya lagi, "Nam, tidur lagi." Sampai sepertiga malam yang terakhir, kemudian Salman radhiyallahu an juga bangun, kemudian mengatakan, "Ayo sekarang kita tahajud." Ayo sekarang kita tahajud. Nah, itulah diantara apa riwayat tentang Abu Darda ini radhiyallahu an. Padahal beliau orang yang apa, dikenal ahli ibadah, kok pemarah kan gitu kalau orang sekarang ngomongnya, ya kan. Ini misalnya ustadz kok ngamuan misalnya, kalau nemen ya gimana.
Ya kan, manusia juga mungkin kan begitu ya, termasuk juga dalam hal ini yang lain. Makanya disebutkan di riwayatnya di sini Abu Darda, orang yang dikenal zahid, dikenal zuhud dalam urusan dunia, tapi oleh Nabi dinasihati, diwasiati apa? Jangan mudah marah. Kemudian dalam riwayat yang lain, la taghdab walakal jannah. Ya, jangan kau marah, jangan kau menjadi sosok yang mudah marah, niscaya engkau akan dikaruniai surga, nanti dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu. Kalau engkau bisa mengendalikan amarahmu, jangan cepat marah. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, riwayat ini banyak sekali yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dalam masalah ini, yang menunjukkan riwayat ini kuat sekali ya, bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan yang demikian, urusan jangan mudah marah. Karena apa? Tadi amarah itu bisa membuat orang cepat meluap ya, bahkan bisa mengantarkan pada perbuatan yang jelek, bermula dari marah ya. Apa saja, berangkat dari rumah misalnya orang tua pada anaknya marah, wah ini bisa meluap-luap. Suami pada istrinya atau sebaliknya juga berawal dari mana? Marah, sampai naudzubillah terjadi apa yang terjadi, sampai pada talak dan seterusnya. Karena itu dari awalnya apa? Marah ya. Jadi itulah diantara dampak-dampak dari marah. Kemudian di sini ada keterangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi orang yang lain. Pas datang di hadapan Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Nah, ini orang lagi lain tipikal, orang lain punya tipikal lagi, minta kepada Nabi apa? Ditunjukkan amalan yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan husnul khuluq, yakni peringai yang baik, akhlak yang bagus ya. Orang ini datang apa? Dari depan langsung menghadap kepada Nabi, kemudian dia nyelinap lewat pinggir kanan, dari kanan Nabi SAW. Tanya lagi, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Nabi SAW tetap jawabannya husnul khuluq ya. Kemudian Nabi kanan tidak puas, tadi dari depan, dari kanan balik lagi lewat kiri tanya pertanyaan yang sama. Nabi juga menjawab husnul khuluq ya. Jadi tetap jawaban beliau SAW akhlak yang baik itu amalan yang terutama, yaitu akhlak yang baik. Kemudian Nabi SAW ketika bertubi-tubi pertanyaannya sama, beliau kemudian mengatakan, malaka la tafqah, ada apa engkau ini, kok tidak faham-faham? Sudah 3 kali diulang apa? Husnul khuluq, husnul khuluq, yakni akhlak yang baik, akhlak yang baik. Tidak faham-faham. Kemudian beliau SAW menyatakan, huwa alla taghdab in istata'at. Jadi akhlak yang baik maksud Nabi SAW adalah engkau kalau bisa jangan marah. Jadi orang kalau tidak marahan punya akhlak yang baik maksudnya Nabi SAW. Pertanda akhlaknya orang baik adalah apa? Tidak gampang marah. Nah, ini kesulitan tersendiri ya. Ketika apa? Orang menahan amarah. Dan itu barometer akhlaknya. Jadi berbicara tentang akhlak, maka
dalam Islam sangat ditekankan. Dalam kitabnya Imam Al-Ajurri rahimahullah, beliau di awal-awal kitab tersebut menyebutkan riwayat bahwasanya apa? La syai' athqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih besar yang dapat memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik, melebihi peringai yang bagus. Jadi Nabi SAW juga mengajarkan doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang terbaik. Tak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik selain Kau ya Allah. Ini Nabi saja mohon. Makanya mestinya kita lebih banyak memohon dengan doa ini. Urusan apa? Minta akhlak yang terbaik, akhlak yang bagus. Jadi Nabi SAW saja beliau memohon dengan doa ini. Jadi apa tadi doanya? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada akhlak terbaik selain Kau. Ya, karena apa tadi? Yang paling memberatkan timbangan. Nabi SAW diutus itu untuk apa? Memperbaiki akhlak. Ini banyak orang tidak faham, mengatakan apa? Bahwa masyarakat jahiliyah dahulu mereka bejat, ya, seolah tidak punya akhlak. Keliru. Kenapa? Karena dulu mereka punya akhlak tapi kurang baik. Tapi akhlak mereka yang dahulu baik dikukuhkan oleh Islam. Dikukuhkan oleh Islam. Banyak Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul apa? Ketika pulang menggigil, Khadijah memuji suaminya dengan apa? Lan yudayyi'akallah, kau tidak akan diterlantarkan oleh Allah. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Ini akhlak jahiliyah. Engkau nyambung kekerabatan, nyari dulurmu, siapa pamannya, sekalipun tidak punya ayah, bibinya, disambung. Ini akhlak dulu sejak zaman jahiliyah ada, kemudian dikukuhkan dalam Islam. Wa taqrid dhaif, kata Khadijah lagi, ya, engkau memuliakan tamu. Apa? Memuliakan tamu. Itu adat masyarakat Arab waktu itu. Kemudian karena bagus dikukuhkan oleh Islam. Ya, jangan keliru dengan mengatakan orang Arab bejat, ini keliru. Baca sejarah dulu. Makanya Islam apa? Mengukuhkan dari akhlak mereka yang baik. Makanya Nabi disifati tadi, ya, menyambung kekerabatan. Kemudian apa? Memuliakan tamu. Kemudian apa? Nabi SAW juga disanjung oleh istrinya bahwa beliau sosok yang apa? Cepat nolong. Yani kalau ada orang yang minta tolong, ini akhlak, ya. Jadi ya, ini supaya kita jangan salah faham masalah husnul khuluq dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal ini demikian beliau, ya. Makanya yang sahih dalam riwayat itu apa? Innama bu'ithtu li salihal akhlaq, bukan li utammim makarimal akhlaq. Itu yang sahih, li salihil akhlaq. Itu yang ada riwayatnya. Kalau li utammim makarimal akhlaq, nah itu dalam riwayat dinyatakan lemah, atau itu adalah pernyataan orang Arab, bukan hadis. Tapi hadisnya apa? Li salihil akhlaq, untuk menunjukkan akhlak yang layak, yang baik, bukan untuk kalaupun ini diambil tadi untuk menyempurnakan akhlak,
berarti sudah ada pondasinya, ada bentuknya, tinggal merampungkan aja, kan begitu? Bukan mulai dari dasar pondasi, begitu. Nah, ini supaya kita faham semua. Jadi demikian dalam hadis Nabi SAW ini, beliau mewasiatkan apa? Jangan marah karena merembet. Amarah ini merembet, menunjukkan nanti karakter bisa membawa pada kejelekan, sehingga Nabi SAW mencegah dari awal, jangan, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pelajaran dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW memaksudkan agar setiap muslimah mengambil sebab-sebab yang akan menghantarkan dia punya akhlak yang baik, peringkat yang bagus, berupa apa? Al-karam. Al-karam itu artinya orang suka memberi, senang pada tamu, itu orang al-karam kalau ada orang asing. Makanya kalau imam masjid dulu itu kalau salam tolah-toleh kanan kiri, itu melihat ada orang asing ditanya. Ini bahkan pada zaman kita sekarang ada, walillahil hamd, orang yang tersisa begitu. Ditanya, bukan ditanya dengan interogasi menyudutkan, bukan. Mampir ke rumah, dikasih hidangan. Itu adab Islam. Mana ada imam kayak gitu sekarang di kita? Ya, semua orang mengatakan sibuk-sibuk, tidak mau didatangi, kan gitu, banyak kan begitu. Tapi lihat, ini bagian dari akhlak Islam. Orang itu setelah apa? Mungkin dia dalam perjalanan jauh dikasih makan, kemudian dikasih minum, kemudian bahkan tidak ditanya. Kalau mau minum sekarang, mau minum silahkan, dikasih tempat. 3 hari baru ditanya, ada yang bisa dibantu? Tanyanya bukan apa, ada yang bisa dibantu, dari mana, yang dituju siapa, mungkin saya bisa mencarikan. Begitu adabnya apa? Orang Arab, sampai ini dikukuhkan dalam Islam. Makanya orang dulu itu kalau ke kota lain tidak langsung ke losmen, ke hotel, cari bolonya di situ siapa, kerabatnya, nginep di rumah kerabat. Itu lebih menghargai daripada nginep di hotel. Dulu rumah dulu kan besar-besar ya, maklum ya. Begitu. Ini diantara apa? Husnul khuluq, yakni al-karam, disebutkan begitu. Ya, termasuk as-sakha. As-sakha ini senang memberi. Al-hilm, yakni berlemah lembut. Ini bagian dari akhlak. Orang semuanya tabiatnya pemarah, tapi berusaha untuk meredam, dibuat selembut mungkin, sehalus mungkin. Itu namanya al-hilm. Makanya Nabi mengatakan, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilm bitta'allum. Yang namanya kelembutan itu dididik dirinya, nafsunya itu ditundukkan untuk melembutkan suara, melembutkan tindakan. Demikian ilmu itu, kata Nabi SAW, diperoleh dengan belajar. Makanya kita sekarang orang ini instan semua, tidak kelihatan kapan belajarnya, tahu-tahu sudah begini, berbicara di depan umat dan seterusnya. Allahul musta'an. Belajar dulu, tidak bisa instan 1-2 hari itu belajar agama, ya. Bahkan 1-2 tahun, 3 tahun pun, ya. Jadi demikian al-hilm, bagian dari akhlak yang baik. Wal haya, juga malu.
ini bagian dari akhlak yang baik. Jadi urusan malu ini sekarang juga krisis. Kita di zaman yang wallahul musta'an, urusan malu ini hatta perempuannya banyak yang tidak malu. Ya, kalau zaman mungkin 30 tahun yang lalu, ya, sebelum adanya media seperti sekarang, orang itu ada istilahnya dulu, masih ingat saya kalau Pak Harto ngomong itu, saya bukan PNS tapi saya tapi masih ingat dari kecil itu omongannya, kita pakai adat ketimuran. Nah itu loh, sekalipun tidak mengatasnamakan agama. Sekarang mengatasnamakan agama, urusan haya tidak ada urusan malunya. Ya, di zaman Nabi SAW ada orang yang pemalu, nemen gitu ya, sangat terlalu, sampai oleh saudaranya, kamu itu laki kok pemaluan sampai malu gitu ya. Nabi SAW lewat ketika orang itu dihardik sama saudaranya. Nabi mengatakan da'hu, biarkan dia dengan sifatnya begitu. Ya, apa jawab Nabi? Al haya la ya'ti illa bil khair. Orang kalau punya malu pasti baik tindakannya, akhlaknya bagus. Makanya pepatah Arab mengatakan, wallahi ma fil aishi khairun walad dunya idza dhahabal haya'u idza kunta lam takhsha akibatal layali faf'al ma tasha'u. Ya, demi Allah, tidak ada baiknya dalam hidup ini kalau orang sudah rasa malunya pergi. Kalau engkau sudah tidak punya malu lagi, perbuat semaumu. Ini kalimat dari para nabi, sampai nabi kita Muhammad SAW apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau sudah tidak punya malu, berbuat semaumu. Ya, orang tidak malu lagi mencuri, termasuk juga korupsi, termasuk menghalalkan segala cara demi kelihatan di depan orang begini dan begini. Tidak memikirkan tentang akibatnya dari halal ataukah haram, yang penting. Nah ini bahasanya, Allahul musta'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara adab akhlak yang baik juga disebutkan di sini at-tawadhu'. At-tawadhu' ini artinya rendah hati, bukan rendah diri. Ya, tawadhu' pada tempatnya. Tawadhu' pada tempatnya. Maka dikatakan tawadhu' takun kan najmi sahali nadhiri. Ya, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, niscaya engkau akan jadi seperti bintang di langit, sekalipun dipandang dari genangan air yang di bawah, tapi tetap kelihatan tingginya, tetap kelihatan tingginya. Nah ini urusan dari akhlak Islam, ya. Tapi satu saya pesan, ini urusan dari tawadhu yang mungkin harus diluruskan. Ini kalau orang sudah punya kewajiban, maka harus ditegakkan. Ini harus ditegakkan. Jangan kemudian dia berpura-pura tawadhu. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kemudian al-ihtimal wa kaful adha, yakni menanggung atau menahan diri dari yang jelek. Was-safh wal afu, yakni memberi maaf, itu juga bagian dari akhlak yang terpuji. Ya, ini Allah Ta'ala menyatakan fasfahis safhal jamil, yakni beri maaf mereka, perintah pada Nabi SAW tentang siapa? Kelakuan orang-orang Mekkah dulu yang sampai mengusir Nabi SAW, sampai beliau ke Taif dan seterusnya. Ya, makanya ketika Mekkah ditaklukkan di tahun 10, di tahun ke-8 Hijriah maksud saya, ya, tahun 8 Hijriah, maka Nabi SAW berkhutbah di Makkah, madza dhanantum inni fa'ilun bikum,
Ayo sekarang. Mereka sudah angkat tangan sudah. Apa yang kalian kira aku ini akan berbuat pada kalian gimana? Ingat yang dulu. Maksudnya begitu. Apa jawab mereka? Akhun karim, wabnu akhin karim gitu. Kau ini dulur kami, ini kau itu saudara kami yang mulia. Kau ini ibaratnya ponakan kami yang juga mulia. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Ya sudah, kalian pergi sekarang, kalian bebas. Itu namanya as-safh atau al-afu. Nabi SAW memberikan contoh demikian. Ya, tidak membalas dendam, begitu. Kemudian kazmul ghaidh, menahan amarah. Wat talaqah, yakni semringah di depan orang, itu bagian dari akhlak yang baik. Kemudian al-bishr juga selalu apa istilahnya, menyapa duluan dan seterusnya. Dan disebutkan dari akhlak-akhlak yang indah di sini. Ya, ini supaya menjadi perhatian kita semua. Kemudian jenis yang kedua, yaitu makna dari hadis ini, jangan kau berbuat yang memancing amarah. Ya, kalau memang dipancing, tinggalkan orang itu. Ya, karena dampak jeleknya tadi. Tapi ini apa? Jangan disalahfahami sekali lagi. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan ketika di antara nabinya Musa alaihissalam, di surah Al-A'raf ayat 154, Allah Ta'ala menyatakan, walamma sakata an Musa al-ghadab, tatkala amarah Musa itu sudah reda, beliau sempat apa? Marah pada Bani Israel, suruh begini, suruh nyembah Allah, suruh begini, masih banyak pertanyaan, ya kan? Sampai akhirnya beliau meninggalkan mereka yang terus dipanggil oleh Allah Ta'ala di Tur Sina. Jadi ini Nabi Musa saja pernah marah, ya. Dan ini juga membutuhkan apa? Perlawanan dari dalam ketika seseorang marah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di antara sifat hambanya yang terpuji, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, kala mereka dibuat marah kemudian mereka memaafkan, dalam surah Asy-Syura ayat 37. Kemudian surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ada ceritanya Bapak Ibu rahimakumullah, ada ceritanya praktek ini, ayat ini. Dulu, zaman dulu kan tidak ada seperti sekarang ini keran wudu itu, ya. Harun ar-Rasyid khalifah, ketika sekali berkhalifah mau minta wudu itu biasanya ada yang nuangin dari atas, ada khadam, ada pelayan gitu kan. Orang dulu kan pakai kayak teko tapi dari tanah kan gitu ya, lempung ya, tanah liat gitu. Ya, subhanallah, otomatis yang namanya ini posisinya kan di atas. Begitu di atas dituangin, si budak ini tidak sadar ternyata tutupnya itu kena kepalanya Harun. Kena kepalanya khalifah. Tadinya nunduk begini, akhirnya noleh, tapi pinter budaknya. Kemudian dia mengatakan, al-afwa ya Amirul Mukminin, ya, minta maaf wahai Amirul Mukminin. Qala ta'ala wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Katanya budaknya apa? Budaknya ini baca ayat, orang-orang yang dirahmati Allah, maksudnya menahan amarah, ya.
kemudian memberi maaf. Nah, itu orang-orang yang termasuk orang-orang yang baik. Kata Harun, iya, saya tahan amarah saya maafkan kamu, dan kamu merdeka. Dibebaskan dari perbudakan. Ini praktek khalifah yang dikenal orang yang saleh di antara salihin, ya. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Beliau mengatakan begitu. Nah, ini praktek wallahu yuhibbul muhsinin. Ya sudah, kamu merdeka. Ya. Padahal salah. Nah, demikian yang dikatakan akhlak umat terdahulu dari kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu Nabi SAW memerintahkan siapa yang marah untuk apa? Mencari sebab supaya amarahnya itu reda. Ya, makanya dalam riwayat beliau SAW mengatakan, inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguhnya aku, ketika beliau melihat ada orang yang marah, ya, marah, mukanya merah, kemudian dikatakan, aku tahu kalau orang ini baca satu kalimat niscaya akan pergi yang namanya marahnya dia, yang dia ada pada dia. Law qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi mengatakan, sekiranya dia berlindung pada Allah, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Maka orang-orang mengatakan, tidak dengar kau Nabi bersabda apa, ya. Kemudian orang itu mengatakan, inni lastu bimajnun. Iya, aku dengar, aku bukan orang gila kok. Akhirnya dia baca ta'awud. Nah, ini langkah pertama, yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kemudian dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, faman ahassa min dzalika bi syai' falyalzaq bil ard. Kalau sudah amarah tadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim belum, hendaknya dia itu terlentang di tanah, geletaan. Jangan berdiri posisinya, tapi duduk kemudian terlentang di tanah. Ini kalau sudah ta'awud tadi belum mempan, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim belum mempan, kemudian turun begitu, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau orang posisinya marah berdiri, hendaknya duduk, ya. Kalau belum juga, maka hendaknya rebahan, falyattaji', karena Nabi SAW menjelaskan demikian. Kemudian beliau menjelaskan lagi, fa innal ghadab jamratun fi qalbi insan tuqad. Karena marah itu ibaratnya bara api yang lagi meletup-letup di hati seseorang. Ala tara ila humratu ainaih wa intifakh adwajih audajih. Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau lihat merah kedua matanya dan bagaimana wajahnya seolah bengkak. Fa idza hasadukum min dzalik syai'an falyajlis wala ya'du lahul ghadab. Maka hendaknya dia duduk sehingga apa? Tidak marah lagi. Jadi demikian Nabi SAW memberikan apa? Solusi dalam hal ini. Karena marah itu dalam riwayat yang lain adalah dari syaitan. Syaitan itu tercipta dari api, dan api itu dipadamkannya dengan air. Makanya kalau belum juga segera wudu. Kalau sudah terlentang masih belum juga, maka segera wudu. Ini yang terakhir dari solusi untuk apa? Melenyapkan amarah atau membuatnya reda. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak keterangan di sini berkenaan dengan hadis ini, namun yang disampaikan tadi mudah-mudahan mewakili dari apa yang tersisa di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menjaga kita dan menjadikan kita di antara orang-orang yang berakhlak mulia, yang bisa menahan amarahnya, dan juga Allah Ta'ala menunjukkan kita kepada akhlak-akhlak yang terbaik untuk kita miliki dan kita praktekkan. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sebelum saya akhiri mungkin ada yang didialogkan. Baik, jika tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.